Selamat pagi, ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku tercinta. Dengan setia mentari terbit di timur di pagi hari, itu pertanda hari baru. Lebih dari itu, pertanda cinta kasih Tuhan yang terus setia menyapa kita hingga di akhir pekan ini. Firman Tuhan yang kita renungkan, Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudaraku, belakangan ini banyak pertengkaran di jalan raya terjadi hanya gara-gara klakson. Kebanyakan pihak pengendara yang diklaksoni merasa tersinggung. Suatu waktu, seorang pemilik motor memanggil teman-temannya yang lain untuk mengeroyok sopir mobil yang mengklaksoninya. Akibatnya, sopir mobil itu babak belur. Betapa berbahayanya perasaan tersinggung yang tidak bisa dikendalikan. Apalagi ditambah pula dengan perasaan cemburu. Kombinasi kedua perasaan itu, jika meledak, bisa menimbulkan bentuk kekerasan yang menakutkan. Kisah Kain dan Habel mengingatkan bahaya tersebut. Walaupun keduanya terikat persaudaraan, malah saudara sekandung, tetapi begitu salah satu terbakar cemburu dan tersinggung, maka muncullah sikap gelap mata. Saudaranya sendiri jadi sasaran pelampiasan tindakan kekerasan. Dalam kasus Kain dan Habel, Kain merasa bahwa Allah lebih mencintai Habel, saudaranya. Dia melihat Allah mengabaikan persembahannya dan menerima yang dilakukan Habel. Disinilah berawal benih-benih ketersinggungan dan kecemburuan, sehingga sosok saudaranya menjadi sasaran pelimpahan gejolak hati yang panas. Padahal harusnya Kain introspeksi dan memperbaiki kekurangannya saat persembahannya ditolak Allah. Sayangnya, jalan itu tidak ditempuhnya. Ia lebih melihat Habel saudaranya selaku saingan. Kain melihat saudaranya jadi penyebab utama mengapa persembahannya ditolak Allah. Saudaraku, kombinasi ketersinggungan dan rasa cemburu akhirnya mengambil korban. Adik yang sepatutnya dikasihi justru kehilangan nyawa di tangan kakaknya sendiri. Posisi kakak dalam keluarga mengambil peran melindungi, terutama dari ancaman dan bahaya dari luar keluarga. Kain bukan saja gagal sebagai kakak yang melindungi adiknya, bahkan ia sendiri pelaku tunggal yang menghilangkan nyawa saudara yang sepatutnya dikasihinya. Tragis, orang terdekat dalam sebuah keluarga bisa tega berbuat kekerasan atas anggota keluarga yang lain. Saudaraku, kita belajar bahwa setiap bentuk kekerasan itu berdampak pahit.
bisa menciptakan luka fisik, batin, bahkan kehilangan nyawa. Pengendara mobil yang dikeroyok tadi pasti akan mengalami trauma. Berhari-hari jiwanya dibayangi ketakutan. Saudaraku, kita hidup dalam sebuah keluarga, di mana tiap anggota keluarga punya kelebihan masing-masing. Kita mesti melihat setiap kelebihan itu sebagai karunia Tuhan buat keluarga kita, malah kebanggaan. Jangan malah mereka yang punya kelebihan ditempatkan sebagai pesaing atau kompetitor. Dengan pola pikir demikian, niscaya keluarga kita bisa menjadi lingkungan bebas kekerasan. Kita proteksi keluarga kita agar menjadi lingkungan yang nyaman dan terhindar dari budaya kekerasan. Kita membangun suasana keluarga yang mengutamakan persaudaraan sebagai nilai tertinggi, sehingga cinta kasih, kehangatan, dan saling memberi perhatian hadir dalam keluarga kita. Memang, sewaktu-waktu rasa cemburu dan tersinggung pasti terjadi dalam hidup sebuah keluarga. Namun, jangan disimpan agar suatu saat tidak meledak dalam bentuk mencederai fisik dan batin orang yang kita cintai. Kita harus mengelola emosi yang tidak sehat untuk ditundukkan oleh penguasaan diri yang kuat dan baik. Dan penguasaan diri adalah salah satu dari buah kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, hari demi hari berlalu, kiranya tangan tuntunanmu tetap bersama kami. Jadikan kami mampu membangun kehidupan yang nyaman, buat hati, dan tentram dari ancaman, baik di tengah keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.